ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, sesepuh sesepuh, para ustaz penjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan malam ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan iring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali thalabul ilmi kita dengan membaca suratul Fatihah. Biridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ila hadrati wa naqus khususan li tarif kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ta'lif Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allah min 'ulumihi al-Fatihah.
Masih pada bab mengagungkan saudara sesama Islam, itu pada hadis selanjutnya dalam riwayat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'asadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling hasud. Hasud itu sifat dengki yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dengki itu tidak bisa melihat orang lain mendapatkan nikmat. Kalau orang lain mendapatkan nikmat, dia rasanya mendapatkan satu musibah. Jadi kalau nikmat itu buat orang lain, berarti dia merasa dirinya mendapatkan musibah. Itu dengki. Jadi nggak sejuk kalau ada orang lain mendapatkan nikmat. Ibaratnya kalau kita mestinya kan kalau lihat orang senang, kita ikut senang. Orang lain susah, kita nambah senang. Gitu. Ini kan begitu. Jadi kita lihat orang lain senang, kita pun turut senang. Kita lihat orang lain susah, kita pun turut merasakan kesusahan. Itu namanya punya rasa empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau orang punya empati, maka akan lahir sifat peduli. Kalau orang tidak punya empati, maka akan cenderung apatis, masa bodoh. Kita bilang bodoh amat, orang mau gimana, mau susah, mau langsat. Emang gue pikirin, ini orang yang nggak punya empati, akhirnya apa? Tidak lahir rasa peduli. Ini waktu dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian saling mendengki. Kalau kita tahu orang Yahudi, mereka tahu kalau risalah kenabian Nabi terakhir itu tercantum dalam kitabnya, tertera dalam kitab Zabur, tertera dalam kitab Taurat, tertera dalam kitab Injil. Mereka tahu kalau yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir. Nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Mereka tahu. Tapi karena kedengkian mereka, karena kehasudan mereka, kenapa kok nabi terakhir bukan dari golongan kami? Kenapa kok nabi terakhir bukan dari bangsa kami, malah lahir dari bangsa Arab? Maka mereka ini yang diwanti-wanti oleh Rasul, jangan sampai kita seperti mereka, orang-orang yang dengki. Orang yang dengki itu cenderung ketika melihat orang lain dapat nikmat, berharap nikmat itu sirna, berharap nikmat itu hilang. Gak seneng kok. Ibaratnya kalau kita lihat orang lain dapat nikmat, kita yang kebakaran jenggot, kita yang kepanasan. Ini orang yang disebut dengan dengki, hasud. Ya, hasud, apalagi menghasud orang lain untuk mendengki. Wala tadnajashu. Yang pertama
pertama jangan saling mendengki, yang kedua jangan berbuat tanajus. Tanajasu itu adalah penipu, jual beli, seperti ada orang jual beli najas. Jual beli najas ini mungkin kita pernah lihat lah. Jadi menaikkan harga itu di atas rata-rata atau menaikkan harganya itu di atas pasaran. Ini harga pasarannya 100.000, tapi dijual dengan 150.000. Biasanya orang yang berjual beli secara najas ini begini polanya. Ada orang jualan, kemudian ada orang pura-pura beli, harganya tinggi, ya, kemudian ngajak orang lain untuk membeli. Atau biasanya itu orang yang beli itu sebenarnya temannya semua, gitu, ya, temannya semua, datanglah orang, ya, kemudian apa, kepancing itu biar untuk beli. Jadi jual beli ini adalah jual beli gharar, tipu daya, dan ini dilarang oleh Rasulullah. Jual beli macam seperti ini hukumnya haram. Pura-pura tuh dia gelar dagangan, dia rubutin banyak, itu roman-romannya itu jualan orang ramai benar. Kan banyak tuh orang rubutin kan. Padahal teman semua ternyata. Nawar sekian, kawannya lebih tinggi, artinya apa? Banyak orang rubutin. Kalau udah dia nggak beli, nggak ada niatan sedikit pun untuk membeli. Maka adnajzu ayyazida fi tsamanin sil'ah. Jadi yang namanya najas itu menambah harga barang dagangan. Kemudian yunada alaiha bisu, ngajak orang, ya, nih harganya sekian murah, padahal di atas rata-rata. Wala raghbatan lahu fi syara'iha, enggak ada sedikit pun maksud tujuan dia itu mau membeli barang itu, tapi memang kawannya, ya, itu namanya tipu daya. Bal yaqsidu ayyahurra ghair, akan tetapi tujuannya itu untuk menipu orang lain, mengelabui orang lain agar membeli barang dagangan kawannya. Jadi dinaikin itu harganya. Ya, ini banyak macam cara orang jual beli. Ya. Jual beli najas ini salah satu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Berarti tujuannya mengelabui orang lain. Wa hadza haramun, dan ini hukumnya haram. Mungkin kita pernah lihat lah, atau mungkin kita korban, tapi jangan sampai kita seorang pelaku. Gitu ya. Kalau korban mungkin lihat kita pernah ya, korban kita di mana kayak di pasar, kadang-kadang pasar yang asing kita nggak tahu di tempat mana, atau kita kerubutin aja. Itu korbannya ramai tuh orang. Ternyata itu temannya semua. Ini cara-cara mereka untuk menjual barangnya, satu barang habis, meraup keuntungan yang banyak dengan cara menipu. Na'udzubillah min dzalik. Wala tabaghadu, dan janganlah saling benci membenci. Ini yang dilarang pula oleh Rasul. Jangan sampai kita saling benci membenci. Benci kepada orang cenderung ia akan mencelakai orang tersebut. Ya, sama benci sama si fulan, saya benci sama si A, si B. Kalau orang benci itu Pak, yang dilihat, yang tampak di matanya itu ya buruk semua. Kalau orang lagi senang, yang lihat, yang tampak, yang baik semua. Dan begitu, namanya orang senang. Kalau orang dibenci mah biar kata baik, ya nggak baik aja di mata dia. Biar kata dia beramal soleh, biar kata dia beramal baik, maka di mata orang yang membenci itu suatu keburukan. Ada orang nyumbang masjid 10 juta. Kalau menurut orang yang senang, Masya Allah itu orang
dermawan. Tapi kalau menurut orang yang benci, Allah ini paling ria, itu di mata orang yang benci. Tapi kalau di mata orang yang senang, biar kata buruk saja baik, biar kata dia berbuat buruk saja kelihatannya baik. Makanya kalau orang senang begitu. Makanya kan ada orang yang mengatakan apa? Ya kalau orang lagi jatuh cinta, biar kata tai ayam rasa coklat kan begitu kan. Ibaratnya seperti itu. Kalau orang yang senang itu ya nggak akan lihat sisi keburukannya, biar kata buruk akan tampak baik di matanya. Maka Rasulullah menyampaikan wala tabaghur, jangan saling benci membenci. Kalau si A dan si B saling benci membenci, maka si A akan ngomongin buruknya si B, si B ngomongin buruknya si A, yang kelihatan buruknya saja. Jadi nggak akan pernah tampak kebaikan. Makanya kalau kita senang sama orang biasa-biasa saja, benci sama orang juga biasa-biasa saja. Karena apa? Suatu saat orang yang kita senangi bakal kita benci. Benci juga biasa saja. Karena apa? Suatu saat orang yang kita benci bakal kita senangi. Maka hati-hati. Ya al-hub lillah wal bughdu lillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Kalau kecintaan kita karena Allah, benci kita karena Allah, maka kita akan lihat seseorang itu secara objektif. Kalau orang itu berbuat salah, ya salah. Kalau orang itu berbuat baik, ya di mata dia baik. Karena apa? Tidak subjektif. Orang yang senang kepada seseorang secara subjektif, biar kata ditampakkan segudang urusan, apa namanya, buruknya, boroknya, kesalahannya. Kalau orang sudah subjektif tadi, dia tak akan pernah percaya apa yang dikatakan orang-orang tersebut. Kalau bisa, sebisa-bisanya membela secara mati-matian bahwa itu tidak benar. Nah, kalau orang benci pun sama, dia akan mencoba mengumpulkan, mengkorek-korek kesalahan-kesalahannya, mengkorek-korek keburukan-keburukannya, mengkorek-korek aib-aibnya. Karena apa? Landasannya benci, kebencian yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bahaya. Wala tabaghadu, jangan saling benci membenci, saling marah-marahan. Ini berbahaya. Karena apa? Yang akan tampak di mata orang yang benci itu adalah sisi gelap. Yang akan tampak di mata orang yang senang sisi baik. Makanya standar-standar sajalah kita benci sama orang. Standar-standar sajalah kita senang sama orang. Wala tadabaru, dan janganlah saling belakang membelakangi. Tadabaru, acuh tak peduli. Wa tadabburu ayyu'ridha 'anil insan, yaitu berpaling. Ada orang ngomong dicuekin, namanya tadabbur. Ada orang ngobrol dianggap orang itu tidak ada, namanya tadabbur. Belakang membelakangi, cuek, tak peduli, acuh tak acuh, ya, itu tadabbur. Wala tadabaru, jangan saling belakang-belakang. Tadabbur. Wa yajruhu wa yaj'alahu kasyai'il ladzi wara'az zawri wad dubur, dan menjadikannya wa yajruhu, berpaling, mendiamkannya dan menjadikannya seperti apa yang ada di belakang punggung. Ya. Jadi belakang itu tadabbur. Jangan tadabbur belakang membelakangi. Ya ibaratnya kayak kita lah, ada orang ngobrol gitu ya. Emang ngobrol itu biasanya ada apa saling belakang-belakang. Ada depan. Ini karena ngobrol belakang.
yang diajak ngobrol di belakang kita kan gitu. Interaksinya bagaimana? Ini namanya tadabbur, saling belakang membelakangi. Kalau orang belakang membelakangi masa bodoh, ya, acu tak peduli. Ini jangan saling belakang membelakangi. Apa yang terjadi pada si A saya tidak mau tahu. Apa yang terjadi pada si B bodoh amat. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'din, dan janganlah membeli sebagian di antara kalian 'ala bai'i ba'din, atas belian orang lain. Membeli di atas belian orang lain. Ada orang jual beli, dia lagi nawar-nawar gitu kan. Pas datang ada orang, taruhlah dia beli handphone itu lagi tawar menawar, transaksi lah, lagi transaksi, harganya ketemu 6 juta. Datang orang, rupa-rupanya naksir, barangnya udah habis, stoknya udah habis, ini nggak ada yang lagi nih yang beli ini. Ya nggak ada, ini udah sama dia ini. Udah saya beli aja dah. Ini udah dibeli sama dia berapa? 6 juta, saya bayarin 6,5. Yang gitu. Itu namanya membeli dari belian orang lain. Membeli belian orang lain. Bukan berarti seperti jual beli secara lelang, ya bukan. Ada mobil dinalang, harga pertama dibuka 50 juta. Ada lagi yang sudah berani 55, berani lagi 60. Ini bukan masuk ke dalam kategori wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Janganlah membeli sebagian di antara kalian atas belian orang lain. Ya, menawar di atas tawaran orang lain bukan berarti jual beli lelang. Kalau jual beli lelang itu halal, diperbolehkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh seseorang datang kepada Rasul. Ini orang kondisinya susah, ya, kondisinya lagi payah, bingung. Kalau mungkin masa-masa sekarang, ya Allah, bingung, masa-masa corona, susah kerja, gak punya apa-apa, gitu ya. Kalau masa-masa corona itu biasanya ibu-ibu zaman sekarang udah pada pintar jualan, ya Pak. Kulkas dijual, ini ya, dijual. Ini dulu sahabat Rasul datang ke Rasulullah, nggak punya apa-apa, buat makan saja nggak ada. Datang ke Rasulullah, barangkali mungkin ada punya sesuatu, Pak. Ternyata Rasulullah juga nggak punya apa-apa. Akhirnya apa, nggak ada yang bisa diberikan kepada si fulan tadi. Akhirnya Rasul nanya, kamu punya apa di rumah? Ada lah pelana kuda sama gelas, gitu ya. Dibawa ada Rasul. Akhirnya apa, ditawarin sama sahabat. Siapa yang berani membeli barang dua barang ini? Oh, saya ya Rasul, dengan harga sedirham. Ada lagi yang mau lebih tinggi dari ini. Oh, saya ya Rasul, 2 dirham. Ini barang milikmu. Ini jual beli lelang itu pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperbolehkan. Beda halnya dengan tadi menawar di atas tawaran orang lain, membeli di atas pilihan orang lain. Tidak secara terbuka tadi, beda dengan lelang. Kalau lelang dengan terbuka. Maka ini dilarang wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Atau sama halnya melamar di atas lamaran orang lain. Itu orang udah dilamar sama si pemuda yang ganteng. Ya, pemuda yang udah ganteng gitu ya. Udah PNS gitu kan. Udah dilamar. Datang lelaki gak kalah gantengnya, bukan PNS lagi, pengusaha. Akhirnya apa? Oh, saya pengusaha, dilamar lagi itu. Ini tidak boleh cuma lamar atas lamaran orang lain atau atas lamaran saudara.
Sama halnya jangan membeli di atas dilihat oleh orang lain. Biar kata dia punya harta banyak, dia mampu membelinya. Ini berarti merendahkan orang lain. Ya. Kenapa sih nggak boleh melawan di atas nama orang lain? Ini samanya merendahkan orang lain. Tidak boleh membeli di atas dilihat orang lain. Kenapa? Karena ini merendahkan, ada unsur menjatuhkan harta martabat saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, wa kunu dan jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana yang saling bersaudara. Kenapa? Di penutup ini Rasulullah sampaikan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ampun. Karena orang yang dengki mendengki itu cenderung akan saling jauh-jauh. Orang yang berbuat tanajus menipu berarti menzalimi orang lain. Orang yang benci membenci akan timbul permusuhan di antara kedua belah pihak. Wala tadabaru, orang yang tidak peduli. Orang yang gak peduli ya saling belakang itu dia gak mau tahu, gak punya rasa empati, gak mau peduli, ya gak mau membantu. Orang datang minta pertolongan, dia anggap gak ada saja itu orang. Tak ada apa. Walayan yalfa'tum ala bainakum, jangan membeli sebagian di antara kalian atas pilihan orang lain. Jadilah kalian semua ibadallahi ikhwan, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kalau orang bersaudara berarti akan timbul tawaddu, rasa kasih sayang, rasa cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan al-muslimu akhul muslim. Muslim satu itu adalah saudara muslim yang lain. Kita saudara. Ini senada dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Hadis-hadis sebelumnya substansinya sama, redaksinya memang berbeda. La yadlimuhu, janganlah menzalimi. Ya, tadi termasuk bagian daripada orang berbuat tanajus. Itu bagian sebuah kezaliman terhadap saudara kita. Wala yahzuluhu, jangan menghinakan, ya, menghinakan orang lain. Ya termasuk tadi, kalau melamar di atas lamaran orang lain, mentang-mentang dia mungkin lebih ganteng, mentang-mentang dia mungkin lebih kaya, mentang-mentang dia mungkin lebih di antara dibandingkan orang yang lamar lebih dulu, maka ini termasuk menghinakan saudara. Wala yahmiluhu, tidak menghinakan, wala yahmiluhu, dan tidak merendahkan orang lain, baik dengan isyarat. Orang kalau merendahkan orang lain dengan isyarat apa? Biasanya isyarat kan? Kadang isyarat orang merendahkan apa? Cil, gitu kan? Pakai gede atau apa lagi? Pakai jempol begini tadi. Ini sama. Ini namanya walayakiru. Jangan menghinakan orang lain, jangan pula merendahkan orang lain, baik dengan isyarat maupun dengan sebuah pernyataan maupun dengan sebuah perkataan. Ya. Walayakiru. Maka Rasulullah sampaikan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu ada di sini, di mana? Di hati. Takwa itu adanya di hati, bukan di bibir, bukan hanya bualan belaka.
Takwa itu bukan sebuah pernyataan terbuka. Takwa itu bukan sebuah pernyataan tertulis atau hanya keluar dari mulut saja. Takwa itu adanya di hati. Ini takwa. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap berbuat jahat. Bihasbi imri'in, cukuplah seseorang itu dianggap minasyar, dianggap termasuk orang yang berbuat jahat. Ayyahqira akhahul muslim, ketika merendahkan orang lain, ketika merendahkan saudara semuslim, kita termasuk dianggap orang yang sudah berbuat jahat. Dan nggak usah nengok-nengok kemana itu orang mencuri, korupsi, membunuh, itu jelas tampak jahat. Maka Rasulullah sampaikan ketampakan orang yang berbuat jahat itu ketika merendahkan orang lain. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu termasuk golongan orang yang berbuat keburukan, termasuk golongan yang orang berbuat kejahatan ketika merendahkan saudara Islam. Ya billah billah. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim satu atas muslim yang lainnya haram. Haram dan darahnya, wa maluhu dan hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Kita jaga saudara kita, jangan sampai ya kita menghalalkan darahnya, kita menghalalkan hartanya, kita menghalalkan kehormatannya. Darahnya berarti jangan membunuh saudara kita, hartanya berarti jangan ambil haknya, jangan ambil miliknya, wa irduhu dan jangan hinakan kehormatannya, harkat martabatnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sampai di sini ada pertanyaan sebentar. Coba, nggak ada pertanyaan. Sekarang lagi rame ini soal apa itu? Seorang kepala negara menghina Nabi. Kepala negara Menghina Nabi. ya. Dengan pernyataannya bahwa karikatur Rasul itu yang diterbitkan oleh sebuah penerbit di sana dianggap hal yang lumrah. Nah, kita sebagai umat Nabi bagaimana? Ya, banyak ya. Bagaimana kita bersikap ya ketika melihat orang yang kita cinta, orang yang kita agungkan, orang yang kita muliakan direndahkan. Sikap kita seperti apa sih? Apakah kita harus melawan? Gitu ya. Apakah kita harus memboikot? Apakah kita harus menyerang? Sikap kita seperti apa sebagai seorang muslim ketika Rasulullah Nabi junjungan kita dihina, direndahkan oleh orang lain, bahkan umat lain? Kalau urusannya yang menghinakan itu orang lain, itu jelas ya, itu bagian daripada salah. Mestinya hal-hal yang seperti ini itu harus dijaga. Apalagi pernyataannya itu sebuah pernyataan terbuka. Banyak umat yang marah. Apakah kita marah sebagai umat Islam? Secara wajar kebencian kita ya bukan dilandaskan kita marah pada orang tersebut, tapi marah kita atas pernyataan sikap yang merendahkan Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mestinya kita agungkan,
tapi direndahkan oleh orang lain. Jadi pernyataan yang disampaikan yang tampak, yang tampak itu kan menampakkan kebencian, yang nggak tampak lebih besar. Ketika dia menampakkan sebuah kebencian, ya, itu yang nggak tampak itu lebih besar dibandingkan yang ditampakkan. Jadi lebih besar. Nah, kita sebagaimana kita bersikap, satu sebagai umat yang beriman, ya kayak model-model kita gitu ya. Lantas siapa yang mestinya ketika kita melihat sebuah kemungkaran seperti ini, ya, kita siapa yang bersikap? Ya, pemimpin, para ulama, para petinggi, ya. Ketika melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Biari man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan itu bukan berarti memporak-porandakan, merusak, tapi biyadihi, kekuasaan. Bagaimana caranya? Negara-negara Islam, antar negara yang punya kekuasaan, ya, menyampaikan, ya, satu, untuk apa? Ini biadi. Ini yang punya kekuasaan, bukan berarti kita atas demo kemudian berbuat anarkis, berbuat kerusakan, ya. Biadihi itu dimaknai adalah sebuah kekuasaan yang mampu merubah sebuah kemungkaran. Ya kan gampang. Ibaratnya kita lihat kemungkaran di suatu negeri, ya, rubah dengan biadi, dengan apa? Dengan tangannya. Dia punya kekuasaan, bikin undang-undang lebih cepat. Ya. Kalau nggak mampu, ya, berwir bilisan, dengan lisan. Kenapa biadihi itu di pertama? Kenapa? Lebih gampang, ya, sebuah kekuasaan. Ulama menyampaikan gembor-gembor sampai mulut berbusa kadang-kadang gitu ya. Biasa saja, kadang-kadang keluar apa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau sudah diundang-undangkan menjadi sebuah hukum, taat. Maka ini negara-negara Islam bagaimana bersikap? Kita marah, kita tidak terima sebagai umat Islam. Nabi kita dihina, Nabi kita direndahkan. Maka kita mendesak pemerintah kita untuk apa? Ya. Kita tidak bisa langsung mendesak ke sana, bagaimana caranya? Ya. Maka yang kita desak adalah pemerintah kita antar negara. Ya, pemimpin antar pemimpin, dia yang punya kekuasaan. Falyughayyir biyadihi. Tapi tidak boleh juga kita lantas berbuat anarki, kita lantas berbuat kemungkaran pula. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita menampakkan kebencian kita dengan perbuatan yang akhirnya ini adalah jangan-jangan sebuah pancingan untuk menyulut emosi dari diri kita umat Islam sehingga apa? Tampak, oh ternyata begitu tuh kelakuan umat Islam, ternyata seperti itu tuh akhlak umat Islam. Mereka kan nggak lihat. Mereka itu tidak membaca Al-Quran, membaca hadis. Yang mereka baca apa? Tingkah laku kita. Yang mereka lihat umat di luar umat Islam, yang mereka baca itu bukan Al-Quran mengenal Islam, ya. Mengenal Islam mereka baca bukan Al-Quran, yang mereka baca bukan hadis, yang mereka baca bukan kitab-kitab para ulama, tapi yang mereka baca adalah sikap kita. Jangan sampai lantaran gara-gara ini kita menunjukkan kemarahan di luar nalar kita sehingga orang akan melihat begitu rendah iman Islam. Tetap jaga marwah, tetap jaga keagungan iman Islam. Kita marah, apalagi nanti kita jatuh. Ya, sikap kita tetap harus stabil, tidak lantas kita emosi, akhirnya karena emosi kita, kemarahan kita di luar batas yang tidak terkontrol dan tak terkendali. Itu paling efektif, ya, sampaikan antara pemimpin umat negara. Itu kira-kira gitu, Pak. Jadi tidak lantas kita marah, kemudian kita rasa sakit kita itu seperti itu.
saudara kita, ya sama halnya begini nak. Umat sono taruh di Prancis ya, saudara kita disakiti, ya kita pun turut merasakan rasa sakitnya. Apalagi Nabi kita yang direndahkan, kita turut ibaratnya merasa tercabik-cabik hati kita ketika Nabi kita direndahkan. Itulah memang sesungguhnya dan sejatinya rasa sakit kita, penderitaan kita, merasakan penderitaan saudara-saudara kita ya. Baik di luar negeri maupun di sesama negeri ya, ketika ada saudara kita yang direndahkan, kita pun turut merasakan penderitaan yang sama. Kita selalu sama itu aja. Ya. Pemain bola negara sendiri sampai nggak mau dipanggil ke tim nasionalnya karena penghinaan itu, saya salah. Pemain bola. Oh, yang di Pogba. Muslim ya. Ya Muslim. Jadi dia nggak mau membela negaranya untuk bermain karena protes atas perlakuan presidennya. Ya. Karena apa? Presiden itu mestinya dia mengayomi. Kalau seseorang sudah diangkat, dia negaranya apa? Ideologinya apa? Ideologinya bukan ideologi secara agama, maka dia harus mengayomi semua agama. Mestinya di situ dia tahu perasaan rakyatnya. Ada di tengah-tengah rakyatnya itu ada umat Islam, umat Nasrani, Yahudi, kepercayaan yang lain. Mestinya hal-hal seperti ini yang harus dihindari. Ya wajar umpama dia boikot, saya nggak mau main itu lantar membela negara. Karena apa? Si presiden itu simbol negara. Presiden itu simbol negara. Maka yang dilihat itu bukan secara individu atau personalnya, tapi yang dilihat apa? Negaranya. Akhirnya apa? Yang dibenci itu bukan si fulannya, yang dibenci bukan si A-nya, yang dibenci negaranya juga. Boikot produk Prancis. Akhirnya apa? Terbawa semua. Gitu ya. Artinya apa? Ya, dia bicara atas nama siapa? Presiden. Maka ini bahaya ya. Sebagai kepala negara yang membawai di bawahnya seorang kepala negara pemimpin itu banyak umat, harusnya dia mampu menjaga perasaan umat. Ini kan sesuatu hal yang sensitif. Urusan agama kalau sudah bersentuhan, bersinggungan urusan agama itu hal-hal yang sangat sensitif. Maka wajar ketika dia umpama ada seorang pemain bola tidak mau membela negaranya. Karena apa? Tadi presiden itu bicara atas nama negara, simbol negara. Gitu. Beda dengan urusan pribadi gitu ya, secara individu. Ya itu sesuatu hal yang wajar. Ini menumbuhkan bukti kecintaan seseorang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan masih jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hal-hal ya, jangan sampai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun ya, kita terapkan. Ya, kita secara internal dulu. Sesama saudara kita, di tengah keluarga kita, jangan sampai hal-hal apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya seperti dengki. Ya. Ketika kita dengki ini nggak ada ujungnya. Ya. Orang lain mah yang kita dengki, yang kita benci, tidur nyenyak, kita yang pusing. Ya. Orang lain yang dapat nikmat, kita yang meriang. Dia mah yang dapat nikmat, yang kita dengki, yang kita hasut, tidurnya nggak kepikiran apa-apa, kita yang umet. Maka ini hasut, dengki, ya, benci, nggak senang lihat orang lain dapat nikmat, ya, hilangkan dalam hati kita. Ini masuk ke dalam kategori min amradil qulub, penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit hati ini akan timbul akhirnya penyakit fisik,
Orang kalau pusing lihat orang lain dapat nikmat pusing, lihat orang lain dapat bonus pusing. Kita meriang, akhirnya apa? Hipertensi, penat, mulu otak, urat, ketarik, tegang, akhirnya apa? Gitu. Ini penyakit hati akan membawa kepada penyakit fisik. Maka hilangkan penyakit-penyakit seperti ini karena berbahaya. Dengki, kemudian menipu orang lain, benci, tidak peduli kepada orang lain. Maka segera obati kalau kita terdeteksi memiliki penyakit-penyakit hati yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang hati kita selalu terjaga. Kalaupun kita ada penyakit dalam hati kita, langsung sadar, langsung kita obati. Harapan kita memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, sehingga hati kita termasuk qalbun salim, hati yang selamat dari segala macam penyakit hati. Mudah-mudahan amaliyah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi